Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali sama-sama belajar dalam pembelajaran biologi pada materi pokok sistem sirkulasi, khususnya pada materi mekanisme sistem sirkulasi. Nah, terlebih dahulu bisa kita cermati gambar di samping. Pada pertemuan sebelumnya telah kita analogikan sistem sirkulasi sebagai sebuah sepeda motor. Nah, kemudian saya ingin bertanya, bagaimana sepeda motor di jalan tersebut dapat berjalan? Baik, sepeda motor di jalan raya dapat berjalan karena memiliki bahan bakar dan juga listrik. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem sirkulasi? Bagaimana ia dapat berjalan dan juga berfungsi dengan baik? Untuk itu, kita akan mempelajarinya pada video ini. Penting sekali bagi kita untuk mempelajari bagaimana mekanisme sistem sirkulasi agar kita lebih mengetahui dan memahami bagaimana bioproses yang ada pada tubuh kita. Nah, kemudian coba cermati gambar di samping. Informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar di samping? Ya, informasi yang bisa kita dapatkan dari gambar di samping adalah bahwa peredaran darah manusia itu terdiri dari dua, yaitu peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Kedua peredaran darah ini akan kita bahas lebih lanjut. Jantung merupakan organ utama dari peredaran darah. Darah akan selalu beredar dalam pembuluh darah, sehingga peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah tertutup. Dalam sekali beredar, darah akan melalui jantung sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran darah ganda, yang mana terdiri dari peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik. Kemudian yang kedua yaitu peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonal. Untuk skema dari kedua peredaran darah ini digambarkan pada gambar berikut. Nah, untuk peredaran darah besar, peredaran darah ini membawa darah dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, kemudian dari seluruh tubuh akan kembali ke jantung, tepatnya pada serambi kanan melalui vena cava. Untuk peredaran darah kecil, peredaran darah ini membawa darah dari ventrikel atau bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian dari paru-paru akan kembali ke jantung, tepatnya pada serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, untuk lebih memahami bagaimana mekanisme peredaran darah, kita bisa menyimak video berikut. Kita akan membahas mengenai bagaimana jantung ini bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja saat darah yang kaya dengan oksigen terbawa dari paru-paru menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, maka darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri ini berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya dengan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya, kecuali paru-paru. Berikutnya, darah yang kaya oksigen akan mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler yang selanjutnya akan menjangkau berbagai organ-organ di dalam tubuh. Selanjutnya, darah akan terdeoksigenasi. Lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur menuju pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut dengan vena. Nah, vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung.
Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen ini disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut dengan atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah. Ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Kemudian paru-paru akan melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan diedarkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi. Demikianlah proses peredaran darah pada tubuh manusia. Nah, itulah video yang membahas mengenai bagaimana mekanisme peredaran darah. Bagaimana? Apakah sudah lebih paham? Iya, diharapkan semuanya bisa lebih paham ya setelah menonton cuplikan video tersebut. Nah, kemudian marilah kita cermati gambar berikut. Ini merupakan gambar mekanisme peredaran darah manusia yang terdiri dari peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau pulmonal. Kita bisa melihat perbedaan warna pada pembuluh darah yang terdapat pada gambar. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah. Pewarnaan pada gambar ini untuk membedakan kapasitas oksigen dan karbon dioksida pada darah dalam pembuluh darah. Untuk pembuluh darah yang berwarna merah, ini mengalirkan darah yang kaya oksigen yang berasal dari paru-paru, di mana pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen terjadi. Dan untuk pembuluh darah yang berwarna biru, ini menandakan bahwa pembuluh darah tersebut mengalirkan darah yang miskin oksigen atau yang kaya karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh kecuali paru-paru, yang merupakan hasil pertukaran oksigen menjadi karbon dioksida dari jaringan di seluruh tubuh. Nah, itulah penjelasan mengenai perbedaan warna pembuluh darah yang membedakan kapasitas oksigen dan karbon dioksida pada darah dalam pembuluh darah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerja jantung. Kerja denyut jantung ini diatur oleh arus listrik yang dihasilkan oleh jantung sendiri. Kerja jantung ini bekerja dengan cara melakukan kontraksi dengan gerakan mengembang dan mengempis secara bergantian. Periode suatu akhir kontraksi ke kontraksi berikutnya disebut sebagai siklus jantung. Siklus jantung ini terdiri atas dua periode, yaitu periode relaksasi dan periode kontraksi. Periode relaksasi dan kontraksi ini memungkinkan darah dapat berjalan pada pembuluh darah. Untuk periode yang pertama yaitu periode relaksasi. Pada saat ini, serambi akan menguncup dan bilik akan mengembang secara maksimal, kemudian darah akan masuk ke jantung. Kondisi ini disebut sebagai diastol. Dan untuk periode yang kedua yaitu periode kontraksi. Pada saat ini, bilik akan menguncup dan darah akan terpompa keluar jantung melalui arteri pulmonalis dan aorta secara bersama-sama. Kondisi ini disebut sebagai sistol. Selain peredaran darah, di dalam tubuh juga terdapat peredaran limfa atau sistem limfa. Sistem limfa adalah sistem yang mengandung cairan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Berbeda halnya dengan peredaran darah, peredaran limfa ini dapat dikatakan sebagai peredaran terbuka karena cairan limfa dapat keluar dari sistem limfa dan membasahi jaringan di sekitarnya. Untuk fungsi dari sistem limfa dapat dilihat pada slide di samping. Nah, untuk fungsi yang pertama yaitu mengembalikan kelebihan cairan. Untuk fungsi yang kedua yaitu mengangkut lemak berupa emulsi dari usus ke dalam peredaran darah.
Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu mengangkut limfosit yang berasal dari jaringan limfa ke dalam peredaran darah. Untuk fungsi yang keempat yaitu menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Untuk fungsi yang kelima yaitu sebagai penghasil antibodi. Berdasarkan fungsi sistem limfa dapat kita lihat perbedaan antara peredaran limfa dengan peredaran darah. Perbedaannya itu diantaranya yang pertama, cairan limfa berwarna kuning keputih-putihan dikarenakan mengandung lemak yang berasal dari usus. Sedangkan darah berwarna merah dan terdiri dari banyak komponen sel-sel darah. Sedangkan cairan limfa hanya mengandung satu komponen sel darah saja, yaitu limfosit. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dari kandungan protein pada cairan limfa. Cairan limfa mengandung protein seperti halnya plasma darah, akan tetapi kandungan proteinnya ini lebih sedikit. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu dari pembuluh limfa. Pembuluh limfa memiliki katup yang lebih banyak dibanding dengan pembuluh darah. Dengan struktur vena kecil dan bercabang-cabang halus, serta pada ujung yang itu terbuka, memungkinkan cairan dari jaringan tubuh masuk ke dalam sistem limfa. Nah, itulah penjelasan mengenai materi kita kali ini. Marilah kita sejenak simpulkan materi kita terlebih dahulu. Peredaran darah pada manusia ini terdiri dari dua, yaitu peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal atau peredaran darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, dan peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Untuk struktur dan anatomi dari jantung dan pembuluh darah ini mempengaruhi pada bioproses dalam peredaran darah sendiri. Dan untuk perbedaan dari peredaran darah dengan peredaran limfa, pada peredaran limfa hanya mengandung satu komponen sel darah saja, yaitu limfosit, sedangkan pada darah banyak mengandung komponen sel-sel darah. Mungkin itulah kesimpulan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.